Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hanafi dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyampaikan materi tentang analisis kepemimpinan Kepala Dusun Grogol 3, Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Esti Fatimah dengan NIM 2081133437 dari kelas Administrasi Perkantoran Gunung Kidul. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi ini. Alasan saya mengambil contoh analisis kepemimpinan Kepala Dusun Grogol 3 karena saya berada di desa tersebut. Saya melakukan wawancara langsung kepada Ibu Ada Kinanti karena saya ingin mengetahui bagaimana Ibu Ada memimpin Dusun Grogol 3. Dengan begitu, saya mengajukan berbagai pertanyaan, antara lain visi misi, gaya kepemimpinan, kualifikasi pemimpin, dan teori kepemimpinan. Berikut ini merupakan biodata singkat Kepala Dusun Grogol 3. Atas nama Ada Kinanti SPD, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 18 April 1997, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status pernikahan belum menikah, pendidikan tertinggi S1, alamat Grogol 3 RT 06 RW 03 Bejiharjo Karangmojo Gunung Kidul. Selanjutnya kita beralih ke visi dan misi Ibu Ada Kinanti dalam memimpin Kepala Dusun Grogol 3. Visi, mewujudkan kondisi lingkungan dan masyarakat Dusun Grogol 3 yang aman, tertib, adil, makmur, dan bermartabat. Misi, melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban di wilayah Dusun Grogol 3. Membangun kepala desa dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan kerukunan. Yang terakhir, melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Dusun untuk wilayah Dusun Grogol 3. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Kepala Dusun Grogol 3 memiliki cara tersendiri yang cukup membuat masyarakat senang. Kinerja Kepala Dusun dalam pelayanan publik pada umumnya sudah baik. Pekerjaan yang diselesaikan sudah mengarah pada pelayanan yang baik, karena menurut tanggapan dari masyarakat, mereka sudah terlayani dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pekerjaan Kepala Dusun berdasarkan peraturan yang berlaku, Kepala Dusun memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah menjalin kerjasama yang baik. Kepala Dusun bekerja sama sesuai tugas dan fungsi pokok sebagaimana tergambar pada struktur organisasi. Memimpin dituntut harus memiliki sifat karismatik, karena dengan karisma yang dimiliki, Kepala Dusun mampu mengarahkan, memotivasi, dan menjadikan Kepala Dusun lebih disukai oleh masyarakat. Selanjutnya ada kualifikasi pemimpin. Yang berada di kualifikasi pemimpin adalah elit masyarakat. 3 hal penting yang ada di elit masyarakat dibedakan menjadi sebuah pendidikan, ekonomi, dan status sosial. Mari kita membahas dari sebuah pendidikan. Kepala Dusun Grogol 3 terakhir menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan gelar SPD. Pendidikan merupakan syarat untuk menjabat sebagai kepala dusun. Pendidikan minimal untuk menjadi kepala dusun adalah SMA atau SMK. Pemilihan kepala dusun dilakukan sebagai beberapa tahapan seleksi yang harus dihadapi, yaitu seleksi administrasi, wawancara, tertulis, dan terakhir pengumuman ujian. Dengan begitu, tidak ada lagi pemilu yang hanya berdasarkan musyawarah mufakat, karena jika tertulis bisa adil dalam pemilihan kepala dusun. Masa jabatan kepala dusun akan berakhir pada usia 60 tahun. Selanjutnya kita akan membahas dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, Kepala Dusun Grogol 3 atas nama Ada Kinanti adalah keluarga yang bercukupan. Kepala dusun yang masih muda dan berani mencalonkan diri sebagai kepala dusun tempat tinggal saya.
Di posisi kepala dusun, perekonomian tidak terlalu berpengaruh karena tidak seperti pihak-pihak di sekitarnya. Jika ekonomi telah bekerja keras, itu akan mengikuti arus, sehingga bisa berubah jika kita bekerja keras dan memiliki semangat yang tinggi. Dan yang terakhir ada status sosial. Kedudukan atau kedudukannya di masyarakat sangat baik karena kepala dusun Grogol 3 adalah orang yang aktif berorganisasi di Grogol 3. Salah satunya dalam kegiatan Karang Taruna. Karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan sifatnya berbeda dapat disebut dengan status tercapai. Artinya status yang diperoleh Ibu Ada Kinanti harus melalui usaha yang disengaja dan dikehendaki. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan seperti statur Asjebert. Misalnya Ibu Ada Kinanti yang ingin menjabat sebagai kepala dusun harus memiliki pendidikan dan memenuhi persyaratan yang ada. Selanjutnya, tugas kepala dusun antara lain: 1. Memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tercipta suasana tertib dan damai. 2. Melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat. 3. Sebagai penggerak masyarakat. 4. Penyelenggaraan potensi dan pengembangan daerah. Dan yang terakhir, melakukan penyadaran dalam menjaga lingkungan di sekitar. Yang terakhir ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori karakter. Hubungan antara teori karakter dengan kepemimpinan di Dusun Grogol 3 adalah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kepala Dusun Grogol 3 harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada konflik negosiasi. Selama ini terjadi konflik negosiasi di Dusun Grogol 3 terkait program Bansos PKH, program Bantuan Sosial Keluarga Harapan. Banyak masyarakat yang mengeluh adanya bantuan PKH. Syarat penerima bantuan PKH adalah ibu hamil, PAUD, anak sekolah SD, SMP, SMA, lansia 70 tahun ke atas, dan penyandang disabilitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang analisis kepemimpinan Kepala Dusun Grogol 3. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.